Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, jumpa dengan saya Rini Alfi Majidah dalam program Indahnya Islam. Dalam program ini kita akan membahas tema-tema seputar muslimah dan Islam. Acara ini merupakan kerjasama antara Muslimah Cinta Islam Lampung dengan televisi kesayangan Anda, LDS TV tentunya. Dan pemirsa LDS TV, selama 30 menit ke depan saya akan menemani aktivitas Anda dengan membahas tema bisnis berkah dengan syariah. Dan untuk membahas tema ini tentunya saya tidak sendiri, karena di studio telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Ustazah Hajah Nita Hestina SS, dan beliau ini merupakan seorang pemerhati generasi. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustazah? Alhamdulillah sehat ya, semangat. Alhamdulillah sehat ya, Ustazah. Dan Masya Allah tema kita hari ini bisnis berkah dengan syariah ya, Ustazah. Betul sekali. Tema yang sangat menarik dan tentu membuat penasaran pemirsa LDS TV di rumah tentunya. Langsung saja mungkin ya, Ustazah, kita bahas tema kita tentang bisnis. Wah, ini tema yang aktual, tema yang mungkin ditunggu-tunggu oleh pemirsa LDS TV, tentunya orang-orang dewasa, bahkan mungkin remaja, pemuda juga yang tertarik untuk berbisnis. Ini pasti akan penasaran sekali bagaimana sih supaya bisnis kita itu berkah dengan syariah. Siap ya, Ustazah, kita bahas ya? Insya Allah. Baik, Ustazah, yang saya tanyakan pertama nih, Ustazah, ini tema kita bahasnya bisnis gitu ya, Ustazah. Kenapa sih, Ustazah, kemudian kita bisa kita membahas tema ini? Kenapa tema ini nih yang dipilih gitu loh, Ustazah? Kenapa tema bisnis berkah dengan syariah? Apa sih pentingnya kita bahas tema ini, Ustazah? Silahkan, ya, Ustazah. Terima kasih, Mbak Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa LDS TV. Semoga pada siang hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semangat, sehat dalam menjalankan saum Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang seputar bisnis berkah dengan syariah. Kenapa sih kok harus kita bahas tentang ini gitu ya? Iya. Masya Allah, ini luar biasa. Artinya Islam itu adalah agama yang sempurna ya. Termasuk dalam hal berbisnis pun Islam juga punya tuntunan. Oh gitu. iya, Masya Allah. punya aturan juga dalam bisnis ya, Ustazah ya? Iya tentu, karena memang segala aktivitas itu memang semua ada nilai di sisi Allah. Ketika kita bersandar kepada Allah sebagai zat yang kita agungkan sebagai Rob semesta alam, tentu apa yang kita lakukan harus bersandar kepadanya ya. Adalah bisnis ini merupakan suatu fenomena ya yang saat ini semua orang itu melakukan ya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya yang online ya. Tentu ini menjadi perhatian bagi kita semua bahwa apakah ini sesuai tidak dengan tuntunan syariat. Ini yang perlu kita bahas pada kesempatan ini. Dalam Islam, pengembangan harta merupakan salah satu yang dibolehkan ya. Justru dalam Islam itu kita berwirausaha, kemudian kita untuk berniaga itu sangat dianjurkan gitu ya. Kenapa? Karena memang kita sebagai muslim itu kan harus kuat ya, kuat secara ekonomi, kuat ekonominya, kuat secara fisiknya, secara ilmunya tentu gitu ya. Tentu yang paling penting kuat imannya ya, Mbak Rini. Itu yang pertama ya, Ustazah ya. Masya Allah. Semoga kita di bulan Ramadan ini momentum ya untuk melejitkan ketakwaan, termasuk bagaimana kita berbisnis dengan sesuai dengan syariatnya Allah. Iya, dan berarti memang bisnis ini kan memang usaha ya, Ustazah ya. Usaha tadi untuk mengembangkan harta gitu ya, Ustazah. Berarti memang sangat penting ya, Ustazah, kita membahas bisnis itu supaya berkah gitu ya, Ustazah ya. Iya, tentu. Karena dalam tuntunan Allah itu kan kita berbisnis bukan hanya untuk mencari keuntungan ya, tetapi mencari keberkahan yang ada di dalamnya itu. Artinya, itu yang penting. Keuntungan itu diperlukan untuk kehidupan gitu ya, Ustazah ya. Betul. Tapi keberkahan juga tidak boleh dilupakan begitu ya, Ustazah. Iya, benar sekali. Karena ketika kita melakukan suatu bisnis,
aktivitas kita, artinya hubungan kita kepada Allah, mempunyai ruh ya, dalam aktivitas itu juga penting gitu ya Mbak Rini ya. Mempunyai ruh gimana maksudnya nih, Ustazah? Mempunyai ketika kita melakukan suatu perbuatan dan kita ingat, oh ini Allah loh yang ngawasi dalam perbuatan ada Allah ini. yang selalu mengawasi perbuatan kita. Betul. Jadi kita memang harus senantiasa berlaku jujur, contohnya ya. Kemudian akad-akad itu yang harus dipenuhi tentunya gitu kan. Kemudian memberikan menjajakan ya produk atau jasa itu tidak melanggar syariat. Itu kan penting gitu kan. Iya. Artinya ini juga butuh ilmu ya. Bukan sembarang kita berbisnis, tetapi karena keberkahan yang itu yang kita cari gitu. Jadi memang artinya setiap muslim itu berbisnis boleh gitu ya Ustazah ya, untuk mengembangkan harta, untuk mencari nafkah, tapi juga harus mencari keberkahan. Iya. Dan itu harus taat syariah begitu ya Ustazah. Betul. Karena memang kenapa gitu ya, kita seorang muslim itu harus terikat dengan syariatnya Allah, harus kan ini momen Ramadan ya. Artinya hikmah Ramadan itu la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa. Nah, ketika kita berbisnis, kita menjadi orang yang bertakwa, tentu kita tidak sembarang bisnis ya. Kita harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang gitu kan. Tentu ini adalah hal-hal yang mempunyai nilai di sisi Allah gitu. Selain nilai materi yang kita dapat, nilai kebaikan ada di dalamnya, nilai keberkahan itu yang penting gitu. Nah, Masya Allah. Dan Ramadan ini benar Ustazah, tadi Ramadan itu kan la'allakum tattaqun, Ustazah bilang ya, kita harus mencapai derajat takwa. Dan banyak ya pemirsa LDS TV di rumah, mungkin salah satunya yang sebelumnya tidak berbisnis nih Ustazah, di luar Ramadan. Betul. Tapi ketika Ramadan ini justru banyak bisnis yang bisa dilakukan ya Ustazah, jualan, berniaga dan sebagainya gitu Ustazah. Betul sekali. Ya, fenomena yang kita lihat di kehidupan ya Mbak Rini ya, di sepanjang jalan ketika mau takjilan itu dijajakan di sepanjang jalan, itu artinya masyarakat itu berlomba-lomba untuk berbisnis dan berniaga gitu ya, dalam rangka untuk memenuhi untuk mendapatkan keuntungan, untuk memenuhi kehidupannya. Sehingga apakah bisnis yang kita lakukan itu sesuai nggak sih dengan apa yang Allah perintahkan? Baik Ustazah, ini tentu menjadi pertanyaan dan membuat penasaran pemirsa LDS TV di rumah, karena memang bisnis itu adalah aktivitas sehari-hari kita di rumah, termasuk bahkan dilakukan di bulan Ramadan ini. Tentu nanti kita akan makin penasaran lagi bagaimana sih bisnis yang sesuai syariah agar bisnis kita berkah. Tapi mohon maaf Ustazah, kita jeda sejenak, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Dan pemirsa LDS TV di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami bersama Indahnya Islam. Rini Alfi Majidah dalam program Indahnya Islam, dan masih dengan tema bisnis berkah dengan syariah. Masya Allah, kita membahas bisnis nih pemirsa LDS TV bersama Ustazah kita, yaitu Ustazah Hajah Nita Hestina SS. Kita lanjut ya Ustazah, perbincangan kita. Ustazah, tadi kita sudah membahas tema bisnis ini ya. Kita tadi sudah membahas bahwa ternyata tema ini sangat penting ya, agar bisnis kita berkah nih, bisnisnya kaum muslimin berkah. Nih yang Rini tanya selanjutnya nih, bagaimana nih Ustazah, seharusnya kita nih sebagai seorang muslim, seharusnya kita berbisnis itu seperti apa sih Ustazah? Masya Allah, luar biasa ya. Agar berkah sesuai syariat. Ustazah, silakan Ustazah. Sesuai dengan tema kita pada kesempatan ini ya, bisnis berkah dengan syariat. Itu bagaimana sih seharusnya seorang muslim itu melakukan bisnis gitu ya.
kita tahu bahwa bisnis juga adalah salah satu aktivitas gitu, aktivitas yang kita lakukan dalam mencari keuntungan. Nah, perlu ini kita perhatikan ketentuan-ketentuannya gitu ya. Ada ketentuannya ya Ustazah? Iya, ada ketentuannya seperti akadnya gitu ya. Sementara Al-Quran juga sudah menjelaskan gitu jauh-jauh hari bahwa dalam surat Al-Maidah ayat 1 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ya. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Artinya di sini apa? Janji-janji dalam hal kita bermuamalah, dalam hal kita berbisnis, berniaga itu harus sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Umpamanya menawar harga gitu ya, memberikan harga ketentuan harga seberapa gitu. Kemudian bentuk barangnya seperti ini, kita harus jelaskan kepada konsumen dengan tidak boleh berdusta. Gitu. Ketika berakad jual beli itu ya Ustazah? Iya betul. Artinya ridho biridho gitu ya. Si penjualnya ridho, si pembelinya juga ridho. Artinya itulah keberkahan yang Allah turunkan dalam aktivitas itu. Oh, jadi ketentuan yang pertama itu akadnya gitu ya Ustazah, yang harus jelas dan ridho biridho tadi. Jadi kadang-kadang banyak Ustazah di luar sana yang kadang-kadang menawar akhirnya dibeli karena tidak enak, nanti gerundel di hati. Bagaimana nih Ustazah? Nah, ya itu perlu diluruskan niat, dan juga butuh niatnya. ilmu ya, tentu ya, ini sangat penting sekali gitu. Karena apa? Karena itu satu aktivitas gitu ya. Kemudian apa gitu ya, modal ya. Artinya modal itu juga kita tahu ya. Saat ini memang kita kubangan riba ya, ribawi di mana-mana. Iya, gitu. Ustazah. Nah, dalam pandangan Islam, riba ini ada jelas gitu ya, dalilnya qot'i gitu ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 275 itu sudah jelas gitu. Allah sudah katakan bahwa wa halallahu bai'a wa harama riba. Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini kita sebagai seorang muslim gitu ya, memang berat kita terlepas dari riba pada saat ini karena memang kondisi yang mengkondisikan itu. Kondisi yang mengkondisikan ya Ustazah. Riba di mana-mana sekarang ya Ustazah. Terutama mungkin ya ini koreksi diri untuk kita mungkin ya pemirsa LDS TV, tadi ya modal-modal untuk berbisnis itu kebanyakan memang dari riba ya Ustazah ya. Setidaknya meminjam sana sini gitu ya. Artinya ketika kita nggak punya modal, artinya ada yang memberikan pinjaman tapi kena riba gitu. Tadi itu menjadi sesuatu yang lumrah. Nah, tapi ketika kita menginginkan bisnis itu berkah dengan syariah, tentu riba ini kita harus hindari Mbak Rini. Karena ini luar biasa dosanya gitu ya. Jangan sampai kita melakukan bisnis itu bukan keberkahan yang kita dapat, tapi apa, laknat Allah. Na'udzubillah. Apalagi terlebih di bulan Ramadan ini gitu ya. Kita berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam melaksanakan amal perbuatan, tetapi karena ada riba di situ, keberkahannya dicabut oleh Allah. Na'udzubillah. Ini perlu kita perhatikan ya Mbak Rini. Kemudian dalam berbisnis juga ada namanya kita menjajakan produk gitu ya, barang ataupun jasa gitu. Promosi ya Ustazah. Iya, betul. Produk jasa gitu, itu ditentukan, dipastikan gitu kan, apakah ini standarnya Allah dan Rasul ya, standarnya Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana itu maksudnya Ustazah, mempromosikan dengan standar Allah dan Rasul Ustazah? Nah, contoh begini, barang umpamanya kita mau jualan suatu produk barang, apakah barang itu adalah terkategori halal gitu kan, dari sisi zatnya gitu kan. Jadi barang yang dijual juga harus jelas dan dia halal atau haram. Halal atau haram, harus jelas halal gitu kan. Harus halal ya Harus Ustazah, halal, ya, bukan halal atau haram ya betul. Ustazah. Harus Baik, jelas Ustazah. gitu, betul. Jadi semua itu ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami. Artinya ini juga butuh ilmu ya Mbak ya. Sekalipun bisnis yang kita anggap biasa, ternyata memang ilmu itu sangat penting sekali. Biasa dalam kehidupan sehari-hari orang menjualnya, oh ternyata gitu bisa jadi itu haram justru gitu. Iya, karena ketidaktahuan dia ataupun karena kondisi yang mendesak untuk dia mendapatkan uang, akhirnya apa? Menjual narkoba. Na'udzubillah ya. Nah, ini kan bisa jadi dia jualan tetapi itu barang haram gitu ya. Kemudian minuman keras umpamanya. Itu kan zatnya itu udah jelas haramnya. Maka tetap haram juga diperjualbelikan begitu ya Ustazah. Betul. Termasuk perbuatan menjualnya itu
itu dari sisi zatnya haram, menjualnya pun haram karena Akhirnya barangnya haram juga karena semua. barangnya haram. Betul. Masya Allah. Jadi memang kita ini sebagai seorang muslim harus teliti ya Ustazah ya. Betul Bukan sekali. hanya sekedar bekerja, mencari uang, menafkahi keluarga gitu, tapi Iya. harus teliti agar bisnis kita ini menjadi amal solih begitu ya Ustazah. Iya, insya Allah. Karena memang kita semua itu akan dihisap ya, terlebih dalam berbisnis, Iya. mendapatkan harta ya. Karena Ya berat Allah. sekali harta itu. Dari mana harta Dari itu mana didapat kita dapatkan. dan akan dikemanakan harta itu, gitu. Akan dibelanjakan kemana? Itu nanti pertanggungjawab di hadapan Allah, kita akan diadili oleh Allah, dipertanyakan. Iya, Nah, inilah pentingnya kita seorang muslim untuk tahu dengan ilmunya bisnis ini yang berkah itu seperti apa. Supaya apa? Supaya Allah ridho gitu ya. Iya. Keterikatan kita kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah itu harus kita pahami gitu. Jangan sampai kita melakukan itu karena ketidaktahuan, ya sudahlah, akhirnya nanti di akhirat kelak kita menyesal. Iya. Dan itu luar biasa nanti siksanya Allah gitu. Na'udzubillah. Dan tidak bisa diulang kembali tentu kehidupan dunia Ustazah. Masya Allah ya Ustazah ya. Jadi memang kita itu ketika berbisnis memang harus diperhatikan, dan memang apalagi gini ya Ustazah, bisnis di zaman sekarang itu kan begitu banyak macamnya ya Ustazah ya. Betul. Dari bisnis online tadi yang Ustazah sebutkan gitu ya, kemudian bisnis yang nyata. Ternyata Masya Allah pemirsa LDS TV, Masya Allah kita sudah membahas tema bisnis berkah dengan syariah. Mudah-mudahan memang tema ini akan memotivasi kita untuk memurnikan kembali dan meluruskan kembali, membenarkan supaya bisnis kita ini menjadi bisnis yang berkah begitu ya Ustazah ya. Amin. Semoga kita bisa melakukan itu karena kita senantiasa selalu belajar dan belajar agar apa? Agar tidak ada penyesalan di akhirat kelak gitu ya. Walaupun kita merasakan mendapatkan keuntungan yang banyak gitu, tapi ketika keberkahan itu tidak ada, itu sangatlah rugi gitu ya. Bisa sengsara ya Ustazah. Iya, betul. Baik Ustazah. Baik Ustazah, menarik sekali perbincangan kita. Tapi mohon maaf Ustazah, kita jeda sejenak. Dan pemirsa LDS TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indahnya Islam. Masih bersama Indahnya Islam bersama saya Rini Alfi Majidah, dan kita masih membahas tema bisnis berkah dengan syariah bersama Ustazah kita, Ustazah Hajah Nita Hestina SS. Kita lanjut ya Ustazah perbincangan kita. Iya, lanjut. Masya Allah Ustazah, tadi kita sudah membahas begitu pentingnya tema ini, kemudian bagaimana seorang muslim itu ketika berbisnis gitu ya. Tadi sudah ada ketentuan-ketentuan ya Ustazah, yang supaya bisnis ini berkah sesuai syariah. Ini selanjutnya Ustazah yang ingin saya tanyakan, ada tidak sih Ustazah contoh bisnisnya para sahabat gitu ya Ustazah? Bagaimana sih, seperti apa gitu Ustazah bisnisnya Rasulullah dan bisnisnya para sahabat mungkin ya, yang mungkin dengan dijelaskan akan menjadi inspirasi ya, dan memberi pencerahan bagi saya dan pemirsa LDS TV di rumah tentunya. Baik, kita kan mengidolakan ya Rasul sebagai panutan kita. Harus ya Ustazah. Gitu ya. Kemudian bagaimana sih Rasulullah dahulu itu ketika berbisnis dan berniaga gitu ya, menjadikan contoh bagi kita seorang muslim gitu. Iya. Terkhusus yang lebih fenomenal adalah para sahabat ya. Salah satunya adalah sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Fenomenal bisnisnya ya Ustazah, Benar. Masya Allah. Entrepreneur yang luar biasa gitu. Di situ kita tahu bahwa Abdurrahman bin Auf itu adalah seorang saudagar yang kaya raya dengan bisnisnya. Masya Allah. Kemudian beliau adalah sekaligus seorang ulama yang zuhud. Jadi entrepreneur gitu ya, tapi juga Seorang ulama yang zuhud. Masya Allah. Artinya
di benak kita itu kalau saudagar saudagar kaya raya itu kan hidupnya yang apa ya, yang mewah ya. Iya. Namun ini lebih kepada zuhud gitu ya, zuhud lebih kesederhanaan. Sederhana ya Ustazah. Sederhana sekali gitu. Beliau ini adalah seorang mantan mantan veteran perang Badar gitu ya, menjadi yang pernah ikut serta dalam perang Badar bersama Rasulullah gitu ya. Kemudian beliau ini sangat dermawan gitu loh. Jadi kaya raya tapi dermawan gitu ya Ustazah. Gitu. Nah, inilah yang perlu kita contoh gitu ya. Dengan berbisnisnya seperti Abdurrahman bin Auf ini adalah yang sangat berkah gitu kan. Bahkan bisnisnya Abdurrahman bin Auf ini apa saja yang ada di tangannya itu menjadikan uang itu berlipat-lipat gitu loh. Masya Allah. Karena memang ini adalah kelebihan yang diberikan Allah kepada sahabat yang satu ini ketika berbisnis berniaga itu luar biasa gitu ya. Ini menandakan bahwa betapa gitu kan Islam juga tidak gitu loh, tidak melarang orang itu justru diberikan motivasi gitu ya. Nah, seperti apa? Seperti Abdurrahman bin Auf gitu kan, berniaga yang sukses tapi dia dermawan gitu ya. Kemudian dia adalah seorang yang ulama. Artinya kalau ulama itu memang dia faqih fiddin, orang yang paham agama, paham terhadap agama ya Ustazah. Artinya ketentuan-ketentuan syariat yang dilakukan dalam berbisnis itu lebih bernuansa gitu loh. Mengkondisikan bisnisnya itu dan ketaatan kepada Allah. Artinya dengan kita mempelajari sahabat Abdurrahman bin Auf ini, Islam juga tidak melarang seseorang untuk menjadi saudagar, pengusaha begitu ya Ustazah ya. Betul, sungguh sangat kaya miskin gitu, itu justru ya tidak ditentukan, tidak dibatasi begitu ya Ustazah ya. Betul. Bagaimana ketika Abdurrahman bin Auf ini pada saat perang Tabuk ya, yang adalah waktu itu adalah sangat kemarau, peceklik gitu ya. Sementara Rasulullah memotivasi para sahabat untuk jor-joran melakukan infak gitu ya, untuk membiayai para perang Tabuk gitu. Abdurrahman bin Auf ini sangat banyak menginfakkan hartanya untuk perang Tabuk ini. Ini sungguh luar biasa gitu kan. Artinya pengusaha yang memang dia taat syariat gitu ya. Artinya ketika dia berbisnis sesuai dengan syariat, berkahlah hartanya dan diinfakkan untuk jalan dakwah begitu ya Ustazah. Untuk jalan dakwah dan untuk Islam tentunya. Nah, ini yang harus kita jadikan suri tauladan dan menjadikan contoh bagi kita seorang muslim. Jadi kita bukan melihat dari sisi keuntungan yang berlipat-lipat, tetapi kebaikan di dalamnya. Nah, tentu kalau seperti ini tentu tidak cukup, dan kesempatan ini ya Mbak Rini, kita harus terus banyak belajar gitu kan, banyak belajar gitu, sehingga pada era saat ini gitu ya, Abdurrahman bin Auf ini akankah muncul gitu entrepreneur muslim dia. Betul. Semoga banyak nanti seperti Abdurrahman bin Auf gitu, yang sangat dagang dan niaganya itu dia luar biasa, keberkahan yang Allah berikan gitu. Maka perlu kita banyak belajar dan senantiasa menggali gitu ya, apa-apa yang belum kita ketahui selama ini. Jangan apalagi sekarang begitu banyak cabang bisnis yang mungkin di zaman Rasulullah tidak ada begitu ya Ustazah. Betul. Cabang-cabang bisnis yang memang untuk mengumpulkan pundi-pundi uang. Tapi perlu kembali lagi, karena kita itu kedekatan kita kepada Allah itu adalah harga mati gitu ya. Untuk melakukan suatu aktivitas itu menjadikan kita harus semua itu sesuai dengan syariat supaya bisnis itu menjadi berkah gitu. Iya, jadi memang harus selalu dipelajari terlebih dahulu, ilmu dulu baru amal begitu ya Ustazah ya. Mau bisnis apa nih gitu ya, dari tadi akadnya, modalnya, kemudian tadi yang sudah Ustazah bahas, barangnya, produknya dan jasanya juga halal atau tidak begitu ya Ustazah. Masya Allah ya Ustazah. Jadi memang kita ini sebagai seorang muslim memang harus selalu belajar bagaimana supaya bisnis kita ini berkah dengan syariat Ustazah. Baik Ustazah, tema ini sangat menarik sekali dan tentu seperti kata Ustazah tadi bahwa tidak
cukup memang ya Ustazah dengan 30 menit membahas bisnis yang sesuai syariah. Perlu pemirsa LDS TV di rumah tentu menggali lagi dan mengkaji kembali bisnis-bisnis yang kita jalani apakah sesuai dengan syariah dan mendapatkan keberkahan Allah atau tidak. Tapi Ustazah, mohon maaf Ustazah, karena waktunya kita sudah di penghujung acara. Saya persilakan Ustazah apabila ada closing statement yang ingin disampaikan pada pemirsa LDS TV. Pemirsa LDS TV, bisnis berkah dengan syariah adalah suatu yang diidamkan oleh seorang muslim. Maka banyaklah mengkaji tentang ilmu ekonomi, supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan dalam berbisnis, supaya Allah ridho, kemudian kita menjadikan hamba-hamba yang menjadi la'alakum tattaqun. Setelah Ramadan kita melakukan aktivitas bisnis, Allah meridhoi kita. Nah, ketaatan kita kepada Allah itu adalah ketaatan totalitas secara sempurna di seluruh aspek kehidupan. Supaya apa? Supaya kita menjadi hamba yang senantiasa menjadi predikat la'allakum tattaqun. Demikianlah para pemirsa LDS TV yang saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Ustazah Nita Hestina SS. Baik pemirsa LDS TV, demikianlah tadi perbincangan kita bersama Ustazah kita dengan tema bisnis berkah dengan syariah. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah tadi, apa yang kita bahas dalam program Indahnya Islam ini dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada narasumber yang telah hadir di studio dan terima kasih juga kepada pemirsa LDS TV yang mengikuti acara ini hingga akhir acara. Program ini dapat kembali Anda ikuti di jam dan channel yang sama, yaitu hanya di LDS TV. Saya Rini dan kru yang bertugas mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Muslimah solihah, muslimah cerdas, muslimah cinta Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.